Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Garam dan terangmu. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Biarlah pujian ini menjadi komitmen hati dan jiwa kami untuk hidup sebagai saksi Tuhan, sebagai garam dan terang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami renungkan firman-Mu, tuntun langkah kami. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius 5 ayat 13-16, kita masuk tema garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu, kalau kita melihat di Kejadian pasal 1, saat Tuhan menciptakan alam semesta, dikatakan baik. Setiap bagian alam semesta yang diciptakan Tuhan, selalu Tuhan berkata baik. Dan untuk manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata sungguh amat baik. Tetapi kemudian di Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan itu menyebabkan kerusakan.
Dunia menjadi penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak peduli kepada Allah. Dunia menjadi penuh dengan manusia yang tidak bermoral. Dunia menuju penghukuman yang kekal dari Allah. Dalam dunia yang seperti inilah Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, umatnya, murid-muridnya, untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita bahas satu demi satu, garam dunia terlebih dahulu. Tuhan mau kita menjadi garam dunia. Garam berfungsi mengawetkan, mencegah kebusukan. Zaman dahulu belum ada kulkas, belum ada freezer, maka garam sangat penting bagi para pemburu maupun juga nelayan untuk mengawetkan daging ataupun ikan. Karena garam dapat mencegah pembusukan. Jadi kalau kita dikatakan sebagai garam dunia, maka arti yang pertama adalah supaya kita mencegah dunia dari kebusukan rohani. Dan itu hanya kita bisa lakukan bila kita memberitakan Injil kepada dunia. Tentu supaya pemberitaan Injil kita efektif, maka harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan dengan doa. Tujuan pemberitaan Injil adalah membawa orang-orang kepada Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi dunia ini. Saat orang mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi pertobatan. Dan saat itulah dunia dijaga dari kebusukan rohani karena dosa-dosa. Yang kedua, garam itu mempunyai fungsi memberi rasa enak kepada makanan, lezat. Bagaimanapun pandainya seorang memasak, kalau tidak ada garam, makanan menjadi hambar dan tidak enak, tidak lezat. Jadi garam itu mengenakkan makanan, melezatkan. Jika kita adalah garam dunia, artinya kehadiran kita harus membawa dampak yang baik, yang mengenakkan, membuat orang damai bahagia saat kehadiran kita. Dan itu bisa kita lakukan saat kita menyatakan kasih seorang kepada yang lain, saat kita menghormati satu dengan yang lain, saat kita memberi penghiburan yang dalam kesusahan dan menguatkan yang lemah. Satu lagi tentang garam. Garam itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau garam dimasukkan ke dalam masakan, garam itu menjadikan masakan itu asin, lezat. Jadi garam mempengaruhi makanan. Karena itu, kalau kita ini adalah garam dunia, maka seharusnya lah kita mempengaruhi orang-orang dunia dan bukan sebaliknya, orang dunia yang mempengaruhi kita. Pengaruh apa yang kita bawa sebagai garam dunia? Tentu pengaruh-pengaruh yang baik. Rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, saling mendoakan dan melayani, berbuat baik menolong orang lain, bekerja dengan rajin dan baik, jujur, sikap-sikap karakter, dan hormat kepada orang tua, setiaan kepada rumah tangga, kepada pasangan, dan juga kepada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Itulah seharusnya sewajarnya orang percaya hidupnya menjadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Bila hal-hal di atas kehidupan kita tidak membawa pengaruh lagi, itulah yang disebut garam telah menjadi tawar. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memahami ini, kita perlu mengerti, membayangkan garam kuno yang ditulis di Alkitab kita ini dalam budaya Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka biasanya mengambil garam dari Laut Mati. Orang-orang Yahudi zaman dulu. Garam tersebut tidak murni karena bercampur dengan berbagai mineral atau zat lain. Pada saat dilarutkan ke dalam air pada waktu memasak, bagian yang mengandung garam, yaitu sodium klorida, larut lebih dahulu, sehingga hanya tersisa zat atau mineral lain yang tidak berasa. Jika ini terjadi, semua sisa mineral itu sudah tidak berguna lagi. Sisa mineral itu akan dibuang di tengah jalan dan diinjak-injak orang. Ini gambaran
Kalau orang percaya tidak lagi membawa pengaruh yang baik bagi lingkungannya, dia tidak berguna. Tidak berguna bagi Tuhan dan diremehkan dunia juga, dipermalukan. Lalu hal kedua, terang dunia. Nah, kamu adalah terang dunia. Sebetulnya kita bukan terang dunia. Terang dunia adalah Tuhan Yesus. Tetapi mengapa Yesus menyebut kita terang dunia? Sesungguhnya maksudnya adalah sebagai murid-muridnya kita memantulkan terang dari Yesus. Nah, berbicara beberapa hal tentang terang. Yang pertama, terang berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Karena itu kalau kita adalah terang, maka hidup kita jelas harus berbeda dengan orang-orang dunia. Berbeda dalam sikap, hidup, dan karakter. Karakter-karakter yang positif, yang rohanilah yang membedakan kita dengan dunia. Orang percaya harus lebih jujur. Orang percaya harus lebih rajin, disiplin. Orang percaya harus mentaati peraturan. Orang percaya tidak mengenal sogok menyogok. Dia mengenal mengapresiasi, memberi hadiah kepada orang yang berprestasi, tetapi tidak menyogok. Orang percaya tidak membalas dendam, tetapi mengasihi dan mengampuni. Pada waktu dalam penderitaan dan kesukaran, orang percaya tidak mengeluh, tidak marah, tetapi beriman dan bersyukur kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan menolong. Dengan cara hidup kita yang berbeda ini, kita akan memuliakan Tuhan, ya. Ayat 16 mengatakan. Hal kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Maka di ayat 15-16 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyendiri terus hanya di gereja. Kita harus mau berbaur, bergaul dengan orang-orang dunia untuk menerangi mereka. Ingat bahwa saudara tidak disebut dengan istilah terang gereja, tetapi kita disebut sebagai terang dunia. Kita mesti menerangi dunia. Sikap hidup karakter yang benar menjadi arah bagi dunia untuk mencari kebenaran, untuk belajar kebenaran, untuk akhirnya menemukan jalan dan kebenaran dan kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu terang juga memberi petunjuk. Bila hidup kita memancarkan terang Tuhan, maka melalui kehidupan kita orang bisa lebih mudah dibawa kepada Injil dan akhirnya diselamatkan. Yang terakhir, terang itu mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya. Sama seperti garam, terang mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Demikian seharusnya saat kita bergaul, orang-orang menjadi serupa dengan kita, yang adalah serupa dengan Kristus. Bukan sebaliknya, kita menjadi serupa dengan dunia. Nah, sekarang saya mau melihat keduanya secara bersamaan. Yang pertama, terang dan garam, kedua-duanya ini terus-menerus diperlukan umat manusia. Semua orang butuh garam karena mereka masak makanan setiap hari yang harus dibumbui. Dan semua orang butuh terang untuk menjalani kehidupan dan bekerja, untuk meraih dan menghasilkan sesuatu. Jadi ini menyiratkan Bapak Ibu, fungsi orang percaya di dunia itu adalah sesuatu yang dibutuhkan terus-menerus dan berlaku secara universal bahkan permanen. Di belahan bumi manapun, di budaya apapun, manusia suku apapun membutuhkan garam dan terang dunia. Membutuhkan kita Bapak Ibu. Karena Kristus ada di dalam kita. Memancar supaya orang menerima keselamatan daripadanya. Yang kedua, baik garam maupun terang itu berbicara tentang pengaruh. Nah, kalau kita kelompokkan seluruh manusia di dunia ini menjadi dua golongan, maka golongan pertama ada golongan yang menjadi pengaruh dan golongan yang kedua adalah yang dipengaruhi.
Alasan garam dibuang dan diinjak adalah sudah tidak lagi berdampak, tidak berpengaruh. Itu artinya juga selama kita masih menjadi pengaruh dampak yang baik, jangan khawatir. Tidak ada seorang pun dapat merendahkan kita. Dunia selalu membutuhkan kita. Demikian juga terang. Selama terang itu memancar dan tidak padam, selalu dibutuhkan di belahan bumi manapun. Terang selalu disambut. Jadi tetaplah bersinar. Dan untuk menjadi pengaruh tidak bisa lain. Satu kata, melayani. Jadi kita harus melayani. Sebab untuk itulah kita dipanggil sebagaimana Tuhan kita. Di Matius 20 ayat 26-28. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani adalah satu-satunya cara untuk membawa pengaruh bagi dunia, untuk mengubah dunia seturut kehendak Tuhan. Jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Tuhan, di bumi seperti di surga. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian pagi hari ini kami bersekutu dalam firman dan roh, dan firman-Mu meneguhkan peran kami di dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, urapilah kami menjadi alat-alat-Mu yang menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan kami, dunia diberkati, dunia diperbaiki, dunia disehatkan dari dosa-dosa, sehingga kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Pakailah kami seturut kehendak-Mu, urapilah setiap kami Tuhan. Jaga lindungi kehidupan kami, memuliakan Tuhan. Dan segala berkat yang Kau limpahkan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tak lupa kami berdoa, memberkati yang sakit dalam kesembuhan, yang lemah menjadi kuat, dan gairah dari Allah Roh Kudus oleh karunia-karunia-Nya memperlengkapi kami, membangun tubuh Kristus dan menjadi berkat kesaksian sebagai alat-alat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti malam kita berkumpul dalam menara doa. Siapkan untuk lawatan Tuhan. Sampai berjumpa nanti malam. Shalom.